Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 19 September 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-24. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil. Yesus mengajak ke-12 muridnya, ikut juga beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit. Mereka itu adalah Maria yang disebut Magdalena, ia sering disebut seorang pelacur, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana yang masih banyak lagi wanita lain yang mengikuti Yesus. Perempuan-perempuan ini memiliki masa lalu yang tidak baik. Mereka dianggap tidak pantas untuk mengikuti Yesus. Tapi setelah perjumpaan dengan Yesus, mereka mengalami pertobatan dan mau melayani, mengikuti Yesus. Orang-orang yang masa lalu tidak baik, tapi dilibatkan Yesus dalam karya pelayanannya. Yesus tidak melihat masa lalu mereka, tapi Yesus melihat niat, kesungguhan, niat baik mereka untuk bertobat, untuk memperbaharui dirinya, untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan dengan semangat yang baru. Injil hari ini menegaskan bahwa Yesus selalu terbuka hati pada semua orang. Ia tidak melihat kita layak atau tidak, kita sempurna ataukah tidak. Yang Yesus butuhkan dari kita adalah semangat pertobatan yang dibangun terus-menerus. Ada pembaharuan diri yang terus-menerus dibangun oleh kita, supaya kita semakin pantas dan layak di hadapan Tuhan dan sesama. Dan Tuhan akan memakai kita untuk tugas yang mulia. Dan demikian Tuhan akan melibatkan kita dalam karya pelayanannya. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu minder bila merasa diri kita kurang pantas, kurang baik. Lalu kita tidak mau aktif dalam pelayanan kita. Itu keliru. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan melihat niat dan kehendak baik kita untuk berubah dan mau membuka hati baginya. Saya mengajak kita semua untuk tidak menyesali masa lalu kita, tidak minder dengan masa lalu kita. Yang terpenting sekarang adalah mensyukuri rahmat dan cinta Tuhan yang telah kita terima. Kita syukuri bahwa dalam kelemahan, dalam kerapuhan kita, dalam kedosaan kita, Tuhan tetap menyambut kita dengan sukacita. Bahkan Ia memakai kita untuk pelayanannya. Saatnya kita memberikan diri untuk Tuhan lewat pelayanan kita, baik bagi gereja kita dan juga masyarakat kita. Ingat, Tuhan selalu membuka hati untuk kita. Ia memiliki niat baik untuk melayaninya, karena itu jangan pernah takut untuk melayani Tuhan. Yang penting terus berusaha untuk menjadi lebih pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.